Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang design of experiment, di mana presentasi ini dan tugas ini adalah pengganti tugas UTS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Fajri Shidik dengan nomor MPM 2510140085 dari Fakultas Teknik Universitas Kepulauan Riau. Mari kita sama-sama melihat apa tugas dan soalnya yang harus saya coba jelaskan di video ini. Saya ditugaskan untuk menyelesaikan soal 418 yang isinya pertimbangkan percobaan algoritma kontrol rasio yang dijelaskan dalam bagian 3.8. Percobaan ini sebenarnya dilakukan sebagai desain blok acak, di mana 6 periode waktu dipilih sebagai blok, dan keempat algoritma kontrol rasio diuji setiap periode. Setiap periode waktu, rata-rata tegangan sel dan deviasi standar tegangan setiap area sel adalah sebagai berikut. Karena eksperimen ini menggunakan randomized block design atau RBD, kita akan melakukan ANOVA dua arah tanpa interaksi untuk menganalisa pengaruh algoritma terhadap rata-rata tegangan dan pot noise. Ini tabel yang mau kita coba selesaikan menggunakan Minitab ANOVA dua arah. Langsung saja kita simak bagaimana tahap-tahap atau langkah-langkah untuk menyelesaikan menggunakan software Minitab. Pertama-tama kita masukkan tabel ini ke bentuk Excel. Kita bisa ketik dulu tabel yang tadi ke bentuk Excel seperti ini. Kita ketik dulu angka-angka yang mau kita masukkan ke worksheet-nya Minitab, seperti algoritma, time periode, voltage, pot noise. Setelah kita ketik di Excel, kita bisa langsung copy tabel ini dan kita pindahkan ke Minitab, worksheet-nya Minitab. Seperti ini langkahnya. Susun data yang harus dimasukkan karena desainnya RBD atau desain randomized block design, format data harus kolom panjang. Masukkan data sebagai berikut ke worksheet. Jadi data yang sudah kita ketik di SL tadi kita pindahkan ke worksheet-nya Minitab. Di sini saya menggunakan Minitab 19. Terus langkah selanjutnya kita klik atau kita pergi ke menu Start. Terus pilih ANOVA, General Model, kemudian Fit Linear Model. Di sini karena kita mau menganalisa sel voltage, jadi kita menggunakan responnya voltage, model faktor algoritma atau time periode. Setelah itu kita pilih resultnya seperti ini. Kita checklist semuanya metode tergantung apa yang mau kita inginkan, yang mau kita sajikan di layar Minitab kita nanti. Setelah itu kita lanjut ke storage, kita klik fit atau residual.
untuk menampilkan grafiknya. Habis itu kita langsung klik OK. Jadi hasilnya nanti ditampilkan dari hasil Minitab. Kita bisa menganalisa analisis of variance. Dari sini kita bisa memastikan variance mana yang berbeda dengan p-value-nya. Ini keterangan dari soal nomor yang A. Analisis data tegangan rata-rata. Kita gunakan P 0,05. Apakah pilihan algoritma kontrol rasio berpengaruh terhadap tegangan sel rata-rata? Di sini kita bisa lihat di ANOVA tabel, lihat p-value. Jika p-value-nya kecil dari 0,05, maka algoritma mempengaruhi tegangan. Jika p-value-nya besar dari 0,05, maka algoritma tidak cukup bukti perbedaan rata-rata. P-value untuk algoritma yang kita yang ditampilkan dari hasil ANOVA to dua arah tadi 0,901. Misalnya tadi kita dari soal p-value-nya 0,05. Karena hasil dari um, pembacaan dari Minitab ANOVA 2-way 0 p-value-nya 0,901 besar dari p-value 0,05, maka tidak ada perbedaan rata-rata tegangan yang signifikan antar algoritma kontrol. Artinya pemilihan algoritma tidak mempengaruhi besar kecilnya tegangan sel secara nyata. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis ANOVA dengan taraf signifikan 0,05 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pemilihan algoritma kontrol rasio terhadap rata-rata tegangan sel. Sama dengan P, sama dengan P-value, sama dengan 0,901. Selanjutnya kita mau mencari tentang port noise. Di sini karena kita ada blok acak atau di sini ada dua pertanyaan. Tadi kita sudah menyelesaikan untuk self voltage. Sekarang kita mau melihat hasil dari noise. Jadi kita ulangi langkah seperti dari awal tadi. Kita klik menu, pilih Start, ANOVA, selanjutnya General Linear Model, Fit General Linear Model. Di sini karena kita mau memastikan port noise-nya, responnya noise, modelnya algoritma dan time period. Kita klik OK. General linear model port noise versus algoritma time period, analisis variance-nya kita bisa lihat dari hasil tampilan dari Minitab atau ANOVA dua arah. Di sini kita bisa memastikan p-value-nya 0,00. Jadi jawaban dari soal B, lakukan analisis tentang standar deviasi tegangan. Ini kita lanjut ke soal nomor B. Lakukan analisis yang tepat untuk standar deviasi tegangan. Ingat bahwa ini disebut noise spot. Apakah pilihan algoritma ratio mempengaruhi noise spot? Karena p-value-nya untuk algoritma sama dengan 0,00,
kecil dari p-value 0,05, maka algoritma mempengaruhi tegangan. Kesimpulan, berdasarkan hasil HANOVA diperoleh p-value 0,00 untuk faktor algoritma lebih kecil dari p-value alfa sama dengan 0,05. Ini menunjukkan bahwa eh, pemilihan algoritma rasio memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pot noise atau di standar deviasi tegangan. Dengan demikian, beberapa algoritma mampu menghasilkan tegangan yang lebih stabil dibandingkan algoritma lain. Yang ketiga, kita mau menjawab soal tentang residual. Jadi, untuk menyelesaikan soal C, kita ikuti langkahnya di Minitab. Setelah menjalankan ANOVA General Linear Model, kita klik Start, kita pergi ke menu, kita pilih Start, lanjut ke ANOVA, terus ke General Linear, lanjut ke Fit General. Jangan ubah respon dan model. Klik tombol grafik, akan muncul jendela pilihan residual plot, centang normal, plot of the residual, kemudian residual vs fit, kemudian residual vs order atau observation. Inilah grafik tiga yang mau ditampilkan di pembacaan ANOVA. Klik OK, klik OK lagi untuk menjalankan model. Jadi ini langkah-langkahnya seperti yang saya terangkan dari awal tadi. Kita eh, di grafik kita pilih individual, plot normal, dan selanjutnya kita klik OK. Jadi soal nomor C, lakukan analisis residual yang dianggap sesuai. Jadi setelah kita jalankan Minitab, nanti kita akan keluar hasil dari grafik dari Minitab tadi. Ini ada 3 grafik yang akan ditampilkan dari hasil ANOVA. Pertama, normal probability response is voltage. Yang kedua versus fit, response is voltage. Yang ketiga versus order. Jadi dari normal probability, grafik normal probability plot menunjukkan titik-titik residual berada dekat dengan garis lurus. Jadi titik-titik ini semuanya tidak ada yang jauh dari garis lurus ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Yang kedua, grafik residual VS fit menunjukkan sebaran acak tanpa pola tertentu sehingga asumsi homogenitas variansi terpenuhi. Terus yang hasil dari grafik ketiga, grafik residual VS order tidak menunjukkan pola berurutan sehingga tidak terdapat pengaruh waktu terhadap residual. Dengan demikian, model RDB yang dilakukan layak atau valid. Selanjutnya kita lihat langkah kita mau menyelesaikan soal kita mau memastikan langkah yang keempat selanjutnya kita lakukan comparison. Comparison. Comparison ini untuk memastikan uh, algoritma kontrol mana yang akan kita pilih jika tujuan Anda telah mengurangi Anda adalah mengurangi baik tegangan sel rata-rata maupun noise potensial karena tegangan antar algoritma tidak berbeda signifikan, maka
kita fokus pemilihan algoritma sebaiknya berdasarkan port noise. Pilih teta algoritma. Jadi kita lakukan comparison untuk port noise-nya. Seperti ini. Langkah-langkahnya untuk menentukan port noise. So, kita lanjut ke worksheet tadi, worksheet Minitab kita. Setelah itu kita klik ke menu Start, pilih ANOVA. Selanjutnya kita pergi ke General Linear Model dan lanjut Comparison. Comparison. Langkah selanjutnya kita pilih compressionnya port noise. Responnya tipe of compression di sini kita lakukan by wish atau ya kita seperti kita lihat di tabel ini per wish. Berarti kita pilih feature aja di sini ya. Kita grouping seperti di tampilan Minitab worksheetnya Minitab kita ini. Terus setelah kita lakukan langkah-langkah seperti contoh di screenshot ini, screen kita klik OK, maka hasil dari compression for port noise ini kita bisa lihat tabelnya mana yang terbaik dari hasil tadi, dari hasil pembacaan compression tadi. Karena tegangan antara algoritma tidak berbeda signifikan, maka kita fokus pilihan terbaik tetap algoritma 4 atau 2 karena port noise-nya rendah dan tegangan mereka juga termasuk rendah. Jadi di sini karena yang 3 sama 1 itu termasuk tinggi. Jadi karena di sini makanya kita bisa simpulkan di sini pilih nomor 4 atau 2. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya untuk soal nomor 418. Sekarang saya lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini soal 3.33. Di soal 3.33 ini, seorang produsen semikonduktor telah mengembangkan 3 metode berbeda untuk mengurangi jumlah partikel pada wafer. Ketika metode tersebut diuji pada 5 wafer yang berbeda dan jumlah partikel setelah diperlakukan dicatat, data ditunjukkan di bawah ini. Ini tabel yang harus kita coba masukkan ke Minitab. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, cuman perbedaannya ini kita menggunakan ANOVA one way atau satu arah. Input data ke Minitab, pertama-tama kita buka Minitab, aplikasinya Minitab. Setelah itu di worksheet masukkan data yang ada di tabel ini. Jadi ini contoh tampilannya setelah kita masukkan data-data yang di tabel tadi. Ini kita bisa lihat model tampilannya. Metodenya ini 1, 2, sampai 3. Konnya yang ini kita buat konnya kita masukkan ke worksheet seperti contoh ini. Terus yang ketiga, kita pastikan kolom C-nya berisi faktor atau metode. Terus yang di kolom C2 ini, kita pastikan responnya kon. Jalankan ANOVA di Minitab, klik menu, start ANOVA,
Lanjut ke one way, pilih yang responnya on, seperti yang diterangkan tadi. Faktornya metode. Setelah itu kita langsung aja klik grafik, centang residual versus normal probability float, karena kita mau melihat hasil dari residual floatnya. Lanjut kita klik OK. Ini contoh tampilan langkah-langkah yang saya terangkan tadi. Kita bisa pelajari lagi nanti bisa kita terangkan lebih jelas lagi. Coba sekarang kita fokus ke soal yang harus kita selesaikan. Jadi dari hasil ANOVA one way satu arah tadi, kita ANOVA one way, kita mendapatkan hasil analisis of variance-nya dari pembacaan ANOVA seperti ini, tabel yang ini. Kita bisa melihat hasil dari p-value-nya 0,006. Oke, selanjutnya p-value-nya 0,06. P-value probabilitas mendapatkan p-value seperti ini jika tidak ada perbedaan antara p-value sama dengan 0,06 kecil dari 0,05, artinya perbedaan antara mereka sangat signifikan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi soalnya tadi, p-value probabilitas untuk f-value seperti ini, jika tidak ada perbedaan antar metode, p-value sama dengan 0,006 atau dalam kurung kecil dari 0,05, artinya perbedaan antar metode sangat signifikan. Kesimpulan, karena nilai p-value-nya 0,006 kecil dari 0,05, dari hasil pembacaan ANOVA tadi, p-value-nya dapat di sini 0,006, itu lebih kecil dari p-value yang kita standar, yang kita mau bandingkan tadi 0,05, artinya perbedaan antara metode itu ada sangat signifikan. Kesimpulan, karena p-value-nya 0,006 kecil dari 00, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah partikel pada masing-masing metode. Artinya tidak semua metode memberi efek yang sama pada jumlah partikel setelah perlakuan. Terus kita bisa mendapatkan kesimpulan seperti ini. Berarti ada masing-masing metode memberi efek yang sama pada setelah jumlah partikel setelah perlakuan. Berarti ada perbedaan yang antar metode yang sangat signifikan. Kita lanjut ke soal nomor B. Buatlah float residual terhadap respon yang diprediksi. Plot probabilitas normal dari residual adalah ada kekhawatiran potensial mengenai validasi asumsi. Jadi karena ini hasil dari tabel grafik daripada ANOVA, kita bisa lihat normal probability plot residual. Jadi dari hasil tabel ini,
Titik-titik residual berada dekat dengan garis referensi menunjukkan bahwa asumsi normal residual terpenuhi. Tidak ada pola mencurigakan atau outlier ekstrim atau model ANOVA yang dilakukan. Kesimpulan, berdasarkan hasil ANOVA dan analisis grafik residual, terdapat perbedaan signifikan antara metode dalam mengurangi jumlah partikel. Metode satu terbukti paling efektif. Model ANOVA digunakan memenuhi asumsi statistik dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Jadi soal yang C, berdasarkan jawaban Anda pada bagian B, lakukan analisis lain terhadap data jumlah partikel dan buat kesimpulan yang sesuai. Berdasarkan jawaban B, ketika telah mengestimasi komponen varian dan menemukan bahwa sebagian besar variasi berasal dari perbedaan antar metode, bukan dari variasi acak antar wafer, ini menunjukkan bahwa metode perlakuan memang berpengaruh terhadap jumlah partikel. Di sini normal probability plot, titik-titik residual berada dekat dengan garis referensi. Tidak ada outlier ekstrim atau pola melengkung. Jadi kesimpulan asumsi norma residual terpenuhi. Mungkin itu penjelasan dari jawaban dari soal yang ditugaskan untuk saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.